Oke guys, welcome back to my channel ya. Welcome back to my channel again. Now I'm going to key handover atau serah terima kunci ya punya adik gue rumahnya, rumah subsidi. Ini langsung aja videonya gue potong ya. Ini gue mau ke Tiga Raksa ya. Nama perumahannya Puri Delta Tiga Raksa. Perumahan subsidi rasa komersil katanya sih gitu. Tapi emang bener guys, ini gua udah mau beli dari 2019 waktu rumahnya masih ada satu baris ya. Bahkan Podomoro pun itu belum jadi untuk rumah contohnya. Bukan rumah contohnya aja. Jadi Podomoro itu belum ada galeri marketingnya, belum ada sama sekali. Itu di depan itu masih alang-alang. Itu gua udah survei ke Puri Delta Tiga Raksa gitu. Dan gue juga sempat nanya-nanya soal Podomoro juga tuh 2019 dulu ya. Dan itu dari marketingnya dulu masih harganya masih 200 jutaan, gue inget banget. Nah, tapi karena ada sesuatu hal dari ya mungkin require-nya, persyaratannya itu kurang gitu ya guys. Kayak rumah subsidi kan persyaratannya harus karyawan, sedangkan gua bukan gitu ya, gua itu kerjanya outsourcing guys. Jadi walaupun kerja di kantor masih outsourcing, belum karyawan tetap gitu. Nah ternyata dari pihak Puri Delta rumah subsidi itu kasih persyaratan juga guys, boleh untuk outsourcing tapi minimal kerja 3 tahun gitu. 2 tahun juga boleh, cuman takutnya nggak di approve gitu ya gitu. Sebenarnya gue udah lebih dari 3 tahun kerja di outsourcing, tapi karena memang pindah lagi jadi mulai dari nol lagi ya guys. Nah itulah yang bikin gue nggak jadi ambil di Puri Delta gitu. Nah karena gue nggak jadi ambil di Puri Delta, akhirnya adik gue deh yang gue suruh ambil gitu. Dan ternyata adik gue ini lulus ya, atau di approve gitu. Ya sayang juga gitu, rumah subsidi sebagus Puri Delta dengan di sampingnya ada perumahan ataupun developer Podomoro. Podomoro itu perusahaan besar ya guys ya, bahkan tahun 2022 kemarin Property Award dia juara 2 setelah Citra ya, perumahan Citra. Jadi Podomoro itu juara kedua untuk developer terhebat atau terbagus ya. Nah intinya gue nggak jadi dan ini diganti nama adik gue guys. Nah adik gue ini udah di approve, alhamdulillah sekarang serah terima kunci. Sebenarnya serah terima kunci ini udah lama ya guys, cuman gue nggak sempet. Nah sekarang ini mau ngambil serah terima kuncinya, katanya dititipin sama orang gudang gitu. Nah, katanya akan dapat kompor juga, kompor listrik ya guys, kompor listrik gratis dari Puri Delta gitu. Nah ini gue lagi di jalan bentar lagi ya guys, ini emang jauh jalanannya. Gue dari BSD Pagedangan ya, jalan menelusuri apa nih, Tiga Raksa ya. Pokoknya enakan naik motor deh kalau kesini, soalnya agak ngebul ya daerahnya gitu. Cuman kenapa gua suruh adik gua buat ngambil rumah ya, karena rumah itu segalanya ya guys. Rumah dulu baru mobil deh atau yang lain gitu, atau apa ya. Kalau menurut gua goals itu dalam hidup adalah rumah dulu, setelah rumah baru deh pengen goals yang lain atau purpose yang lain lu baru boleh buat. Kalau yang lain kan ada juga ya yang hidupnya itu komitmennya nggak apa-apa ngontrak gitu, yang penting nggak nyicil rumah. Ada juga yang nggak usah ngontrak gitu, ada juga yang prinsip hidupnya kayak gue gitu, yang penting punya dulu gitu, punya rumah dulu walaupun KPR gitu ya. Tapi menurut gue ya lebih baik KPR gitu, karena walaupun punya uang, yang kita punya uang 80 juta pun itu bener-bener inflasi ya guys. Jadi kecuali kita beli cash, mungkin kalau beli cash ya ada kayak 1 M ya, lebih baik beli di Gading Serpong gitu ya guys. Makanya kalau ada yang bilang
rumah lu di mana gitu, rumah lu jauh. Rumah gua beli di ini di Puri Delta Tiga Raksa, buset jauh banget. Nah, kata-kata ini juga nggak bikin gua patah semangat ya sebenarnya gitu. Buat rumah di Puri Delta Tiga Raksa itu nggak jauh ya guys, selama ada pengembangan ataupun ada prospek kedepannya lebih bagus, karena sampingnya ada Podomoro. Podomoro itu nggak hanya bikin perumahan ya guys, jadi dia itu bikin peradaban baru, bahkan bikin kota baru ya, diisukan dengan kota satelit gitu ya. Jadi bukan hanya perumahan biasa, tapi disitunya ada banyak sekali nanti untuk fasilitas-fasilitas, kayak fasilitas buat umum ya, kayak rumah sakit ya. Nah, hanya rumah sakit, nanti ada sekolah yang mungkin universitas. Nah, dari situlah ekonomi muncul ya. Kalau ada rumah sakit otomatis pengen adanya karyawan. Kalau ada karyawan pasti nanti banyak sekali permintaan, seperti ada berjalannya ekonomi ya di situ. Tukang dagang mulai banyak. Gak hanya itu ya, nanti kontrakan juga dibutuhkan di daerah situ. Jadi kita lihat tuh prospek ke depannya gitu. Jadi nggak hanya rumahnya jauh gitu kan, pada komen gitu udah nggak modal. KPR komennya jelek-jelek, ada yang bilang. Tapi menurut gua kalau untuk Puri Delta buat anak muda ya nggak apa-apa lah, nanti juga lunas toh, cicilannya juga flat gitu. Tapi kalau karena gua ini tadi ya udah outsourcing, belum kerja 3 tahun lamanya gitu, gue sih udah kerja lebih dari 5 tahun, cuman karena pindah PT gitu, jadi mulai dari nol lagi guys. Nah itulah dari pihak Puri Delta nggak mau nge-approve, bukan nggak mau nge-approve ya, gue belum ngajuin karena gue nggak berani, takut DP gue hilang. Gitu. Akhirnya kalau gue tetap ngambil di Golden Flower, tetap udah di approve ya, tinggal nunggu jadinya aja. Tapi ini kita sekarang udah ada di Podomoro nih ya guys. Ini nih lagi gue kesini itu, ini masih kebon guys, masih kebon. Jadi itu tuh yang gedung marketing galeri di sana itu belum ada, itu masih ilalang, bener-bener nggak ada. Ini nih yang sebelah kiri gue nih, gue lagi di jalan pakai motor, sebelah kiri itu baru ada lang bambu gitu, terus diwarnain Podomoro pakai cat hijau, itu doang. Nah kalau yang di sebelah kanan ini nggak ada sama sekali bangunan. Nah, ini pun jalannya jelek ya, belum dibuat sama Podomoro 2019 kemarin gitu. Kalau yang depan sini nih emang jalannya jelek nih, belum dibenerin ya. Nggak tahu lah kalau pemerintah itu ya, nggak tahu APBD-nya kemana gitu. Harusnya kalau jalan-jalan ini masuknya ke APBD, anggaran daerah ya, dari pendapatan daerah dialokasikan buat jalan-jalan yang retak ini gitu. Tapi buat masukan juga buat pemerintah, mungkin uangnya belum ada kali ya guys. Nah ini gua udah ada di depan Puri Delta Tiga Raksa tuh. Jalan yang berliku-liku, retak, bahkan ini sih sedikit ya guys, jadi jangan ngeluh gitu, kok jalannya jelek gitu. Kalau dilihat ini cuma 20 meter mungkin ya, deket gitu ya. Kesana tuh depan Puri Delta udah bagus jalannya, jadi jangan jalannya Puri Delta nggak dibener-benerin. Itu bukan tugasnya Puri Delta, karena itu tanah punya pemerintah ya guys. Nah ini kita udah di depan Puri Delta tuh, megah banget ya, mana ada rumah subsidi kayak gini ya. Lihat gerbangnya aja, gate-nya udah kayak besar banget, ini udah kayak perumahan komersil yang harganya 800 jutaan mungkin. Tapi masih kalah ya kalau sama Gading Serpong. Nah ini jalannya nih kita, tapi ini agak menurun ya. Tapi ini nggak bakalan banjir guys, karena ini dataran tinggi gitu. Selain dataran tinggi, di sini juga ketersediaan air ada gitu, banyak gitu. Dan ini dijamin nggak bakalan banjir ya, kecuali mungkin banjirnya 10 tahun ke depan, itu pun karena penurunan tanah, kalau memang tanahnya diambilin terus buat pakai minum. Nah ini makanya nggak bisa pakai buat pengambilan tanah. Nah di sini nih kita ngambil, ada ditaruh untuk
di kuncinya ya, kuncinya dititipin di sini tuh. Ada aja sih ya, masih kuncinya bukan serah terima tapi dititipin. Nah, ini karena gua nggak sempet berdua sama adik gua kerja gitu ya, jadi dititipin sama orang gudang. Nah ini gudang Puri Deltanya ya, tuh gua masuk ke dalam tapi karena privasi jadi nggak diliatin ya guys. Ini langsung aja kita ke blok F ya, blok F C02. Gua dapetnya nih kayak gini nih rumahnya tuh. Udah dibuka tapi kok kotor banget ya. Tuh 2 kamar, tapi ini lebih besar ya, walaupun ini subsidi. Lumayan gede ya ini ukurannya. Kamarnya ada 2. Itu di belakang itu masih ada sisa itu tanahnya. Bisa buat dapur, bisa buat naruh mesin cuci gitu. Cuman yang gua sayangin nih, lihat ya bentar ya, toiletnya itu loh. Tuh, lantainya itu loh, kayak bukan baru, ini kan baru serah terima kunci tapi lantainya ya ampun. Jangan mentang-mentang subsidi tapi lantainya kayak bekas rumahan udah 40 tahun. Ya wajar lah, namanya subsidi ya guys. Tapi kita walaupun subsidi kita bayar gitu, makanya ini dikasih list komplain. Untuk sekali komplain di list dalam 1 kertas. Nah tapi kita belum cobain karena emang baru cobain diisi ini doang, apa namanya, diisi listriknya tadi 20.000. Soalnya serah terima kunci tapi listriknya bunyi. Mungkin dari pihak developer itu nggak ngasih listrik kayaknya atau token ya, jadi kita isi dulu. Nah ini belakangnya tuh, belakangnya begini guys. Ini harus buru-buru buat di belakangnya. Ini kacanya juga lihat, banyak cat-catnya tuh, kilometernya ya tuh. Kayaknya ini dipakai sama yang tukang bangunannya gitu dah. Nah ini tetangga gue guys, tuh dia lagi direnovasi. Ini udah serah terima kunci juga, jadi kamarnya itu di itu ya, kamar mandinya dipindahin ke belakang gitu tuh. Tapi orangnya nggak ada, ini cuman pekerjanya ya guys. Coba gue cek kamar mandinya di kebelakangin ini. Di tetangga gue yang sebelah ya, blok F juga, cuman ini 03 sebelah gue tuh. Banyak banget yang udah direnovasi ya guys tuh. Menurut gue perumahan ini kayaknya bagus ya, karena kalau untuk subsidi lain tuh carportnya nggak ada guys. Gue baru lihat rumah subsidi ada carportnya gitu. Ini blok G yang belum selesai ya, mungkin 80%-an ya, belum serah terima kunci. Nanti kalau udah 100% baru serah terima kunci untuk blok GA. Ini blok GA tuh. Buat yang ngambil blok GA sebentar lagi serah terima kunci ya guys. Bagus-bagus sih rumahnya gitu. Ada, tapi yang dipastiin kita kalau mau serah terima kunci itu aliran airnya, karena aliran airnya itu kadang nggak sesuai gitu. Ada gitu case-nya kayak gitu. Aliran toilet masuknya ke depan gitu ya guys, ke selokan ada juga. Nah itu makanya nanti di list komplain gitu. Nah ini blok apa ya, tadi blok F, tadi blok G, mungkin blok H kali ya, soalnya ke belakang itu kayak mundur gitu. Menurut gue ini rumahnya subsidi paling keren yang pernah gue temuin ya, daripada Puri Harmoni 8 Parung Panjang. Itu emang banjir guys. Gue pernah ngambil di sana tapi gue cancel. Nggak apa-apa deh, gue kehilangan duit DP. Tapi memang ternyata udah beberapa kali banjir karena di belakangnya ada sungai Cimanceri. Walaupun di Parung Panjang deket sama BSD tempat kita bekerja gitu, tapi memang kayaknya untuk jangka panjang hold ataupun invest jangka panjang nggak bagus. Oke guys, pamit dulu. Jangan lupa subscribe.